Tapi ini belum Pedi Meni lagi loh. Bekas yang kemarin-kemarin berarti. Bekas yang kemarin ini pakai udahan. kutek bening berarti. Kutek bening gitu. Gue biasanya gue tuh biasanya ke Bali kalau facial lagi ini Pedi Meni itu. Ke Bali. Ke Bali. Karena di Bali tuh bagus. Gak bisa di Jakarta berarti. Aduh kurang sih. Dulu kan kalau gue waktu bocah tuh misalnya wudhu nih. Iya. Kumur gue telan airnya dikit-dikit ngilangin haus. Kalau lu pernah gak dulu kayak gitu juga? Gua dulu bukan minum sih, langsung. Yoi, another day, another episode of Viniar. Welcome back to the cave bersama gua Bass Boy yang pengen ngasih tahu dulu bahwasannya kita sangat berterima kasih buat Studio Altar for ya udah ngasih ruangan ini, karena kalau nggak ada ruangan ini ya syutingnya nggak di sini gitu. Bingung kita syutingnya di mana. Dan hari ini kita udah kedatangan salah satu orang yang mungkin udah malang melintang di layar HP lo dan udah bikin lo terhibur sering, bikin lo ketawa-ketawa. Please welcome Brenda Ehan. Hai. Deg-degan. Kenapa ya? Santai dong. Iya, deg-degan aja gitu pertama kali sih ke Apaan? media gini. Podcast? Iya, podcast media sih. Gitu. Jadi kayak deg-degan aja. Emang biasanya selama ini kemana lo? Kalau kayak media promo? Ya ada. Cuman kan bukan yang kayak media yang kayak gini gitu. Ini kayaknya prepare banget. Oh iya. Tapi terus itu udah gitu laki semua. Oke. Bercanda ya. Santai. Tapi tadi sini nyantai. Santai banget. Obrolan yang bebas. Oke. Lo mau ngomong apa aja bebas. Baik. Oke. Lo apa kabar, men? Baik. Jangan men dong. Jadi apa nih ngomong gini? Apa sister kayak Sister, gitu. okay. Jangan Lo men apa kabar? terlalu laki. Lo apa kabar, sis? Baik. Alhamdulillah. Kabar baik nih ya? Iya. Tadi dari mana nih sebelum dari sini? Tadi abis syuting di daerah mana tuh, Fatmawati. Syuting apaan, Ce? Ada YouTube gitu, gitu. Jadi ya udah. Konten baru? Konten baru, ada proyekan bareng juga sama Fadlan temen aku. Oke, collab nih. Iya, terus tadi syuting di sana, terus habis itu kesini deh, gitu, langsung nih, spesial banget nih kita nih. Spesial banget buat ketemu Kak Baskara. Kak Baskara kan ya? Iya benar. Gitu, bener. aduh malu deh. Banyak banget laki-laki di sini soal aku takut. Kenapa takut? Santai dong, bye-bye. Santai ya, bye-bye nih di sini. Jinak ya. Jinak. Pakai rantai semua nih. Pakai rantai semua, tenang. Rantainya bisa lu pegang lagi. Lo lagi sibuk apa nih berangan ini? Sibuk itu sih. Tadi kan syuting tadi. Beberapa ngerjain project campaign juga brand. Terus sibuk ngonten juga. Ngonten di TikTok, ngonten di Instagram kayak gitu sih. Sama ya udah tadi proyekan YouTube juga. Sama mau insya Allah sih bakal ada film sih. Doain aja ya. Doain ya. Sedap. Amin. Layar lebar nih. Layar lebar. Oke. Debut dong. Debut dong. Sebelumnya udah pernah. Sebelumnya udah tapi pernah? belum yang kayak intinya gitu. Oke, belum kalau jadi sekarang, pemeran pentingnya. Iya, pemeran pentingnya. Kalau sekarang mungkin agak pentingnya. Oke, supporting role nih, main role atau apa nih? Supporting tapi yang kayak benar-benar temennya gitu. Oh iya. Nah, paham kan? Ya kan? Gitu. Temennya si karakter utama temennya nih. Si karakter gitu. utama, bestinya gitu loh. Yang ngasih support mental. Lo tuh bisa. Nah, gitu. mental health kayak yang lo tuh bisa banget. Iya. Santai. Santai gitu. Semua gitu. itu akan berlalu gitu. Benar gitu loh. Yoi. Gimana nih puasa lo nih? Ramadan ini gimana nih? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar ya. Yeah. Sampai sekarang lancar-lancar aja sih sejauh ini. Udah ada bolong? Bolong alhamdulillah. Belum ada. Walaupun lo padat gitu ya jadwalnya? Iya gitu sih. Kalau misal puasa emang ya pengennya sih emang fokus gitu sih. Yeah. Kalau gue. Setahun cuma sekali. Iya that's right. Gitu. Gak seberat itu juga gak sih? Sebenarnya enggak sih. Yang berat itu adalah kesabarannya. Nah gitu. Gimana tuh, coba dong cerita dong. Yang berat kesabarannya itu gimana tuh maksudnya? Yang misalnya gini kayak ngeluh gitu kan sebenarnya kayak jatuhnya kayak membatalkan puasa gitu loh kayak. Bener. Jadi puasa lu sia-sia gitu kalau ngeluh segala macem. Jadi kayak pahalanya berkurang lah intinya kayak gitu. Jadi misalnya macet tadi di jalan mau kesini aja gue udah agak-agak ngeluh-ngeluh dikit. Itu kan itu yang susah banget ditahan sih. Kalau lapar atau aus tuh sebenarnya gampang aja gitu. Bener. Apalagi kayak lu sambil berkegiatan, lapar sama aus tuh gak kerasa. Gak kerasa banget. Tiba-tiba udah jam buka gitu. Karena kan lapar sama haus cuma di sini. Benar di pikiran. Di sini perih. Iya. Jokesnya agak laki banget ya. Aku gak bisa loh kalau laki banget. Maaf ya, aku tuh jokes yang cewek gitu. Coba gimana jokesnya? Kasih gue dong. Nanti deh kalau misalnya ada lagi. Lo yang ngasih jokes nanti ya? Boleh. Boleh.
Han, di bulan Ramadan lo berpuasa. Lapar, aus, kesel dan segala macam. Kegiatan lo juga padat nih. Iya. Lo ada gak ngerasa momen yang kayak uhuk momen lo nih, dimana lo kan bikin konten udah pasti suara lo juga harus lo jaga dong. Iya benar. Tenggorokan lo harus dijaga banget nih. Ada gak lo ngerasa yang kayak jadinya, apalagi lu pasti buka nanti kan pakai gorengan misalnya. Iya lagi, gue suka banget lagi gorengan. Dirimu makan gorengan nih kalau buka puasa? Makan gorengan banget kan, sering gitu. Dan kalau uhuk momen tuh ya pernah terjadi pastinya gitu kan. Kayak tenggorokan gatel gitu kan, gara-gara kebanyakan minyak tadi gitu loh. Nah tapi gue mengatasinya dengan gampang banget. Cuma mau tahu dong gue. Salah satunya ada nih, salah satunya ya. Nih Strepsils, ini yang vitamin C, ini gue suka banget ya. Karena dia itu menyegarkan tenggorokan kita nih. Dan gitu ada vitamin C-nya juga. Ada vitamin C-nya juga, jadi gue gak usah khawatir lagi. Kalau misalnya tenggorokan gue gatal, gue langsung ini. Oke. Gitu. Itu satu lagi ada yang satu lagi ada juga yang cold. Oke. Ini dia ada mintnya, mint apa gitu ya. Tuh, lihat. Coba gue lihat ya. Lebih apa mentol. Mentol flavor. Mentol kan? Cool. Benar, yang cool nih. Iya benar. Kayak gitu. Buat jadi gue cocok nih ya. Cocok. Kan gue cool. Oh. Gede banget deh. Ih masa cool sih enggak kabar sekarang. Terus gue apa dong kalau gak cool ini? Manis aja sih. Oke. Oh ceritanya ini ya cewek-cewek ini jaim gitu. Iya manis aja sih. Gitu. Nah di bulan Ramadan nih gue pengen tahu dong Han. Apa momen favorit tuh di bulan Ramadan? Biasanya momen-momen seperti apa yang lo tungguin di bulan Ramadan? Oke, momen favorit tuh tentunya pastinya sama keluarga ngumpul. Karena jadi intimate gitu loh kalau sama keluarga. Karena kan biasanya kalau misalnya gue tuh selalu puasa-puasa pertama tuh disibukin sama keluarga dulu. Jadi lebih kayak buka puasanya di rumah. Atau misalnya buka puasa bareng keluarga di mana gitu loh. Jadi lebih ke intimate ke family sih gitu. Dan tentunya ya itu tadi banyak jajanan-jajanan yang justru malah kita dapetinnya tuh di bulan Ramadan ya gak sih? Sebenarnya ada dia di luar bulan Ramadan. Tapi lu gak kepikiran juga. Tapi kayak vibes-nya tuh beda. Gak dapet, beda banget gitu. Kayak makan kue dadar gulung lo enak. Dadar gulung atau bubur sumsum tau gak? Nah itu kan. Kayak hari biasa kan kalau gak puasa makan bubur sumsum agak. Iya kayak apaan sih. Gak dapet beda vibes-nya gitu loh. Bener. Gitu sih kalau gue. Lo biasanya kalau buka di luar nih sama keluarga. Gue mau dong dapet rekomendasi spot favorit buka keluarga. Spot favorit, maksudnya restoran apa? Iya restoran atau apa nih? Restoran gitu. Kemarin gue ada di BSD, itu family banget sih. Kayak tau kan saung-saung yang ada ikan-ikannya. Iya, ya Sunda-Sundaan. Itu ada Mang Engking namanya. Engking, di BSD enak. Talaga Sampiren, Bintaro, pinggir tol enak. Mantap. Itu sih gue biasanya sih di situ sih kalau keluarga. Gitu, pokoknya restoran-restoran yang kayak agak-agak alam, agak-agak nature, gitu-gitu dia pokoknya manja ya, gitu. Ini buat keluarga juga pasti lo rekomendasiin dong. Oh tentunya banget. Kalau misalnya kakak aku, papa, mama, ponakan aku sih, karena kan ponakan aku tuh parah banget ya kalau misalnya makan gorengan gitu kan dia nggak kekontrol. Kalau aku sekarang udah lumayan kontrol walaupun sering juga gitu kan. Cuma maksudnya berkurang lah. Iya benar, ponakan aku tuh selalu aku kasih ini kalau misalnya dia udah gatal-gatal tenggorokannya, udah nggak enak gitu kan. Tenggorokan aku langsung kasih ini. Tapi dia lebih suka yang ini tadi yang biru. Yang cool. Gitu. Dia cool juga orangnya. Cewek kebetulan ya. Iya. Emang kalau cewek nggak boleh cool. Ya boleh juga sih. Boleh dong, cewek cool dong. Gitu. Kayak di film-film kan banyak tuh cewek-cewek yang agen rahasia yang cool-cool itu gitu lebih loh. ke ini sih kayak apa sih namanya jaim gitu gak sih, cewek-cewek yang jaga image gitu loh, gak mau yang kelihatan jelek. Oh, tapi beda gak sih jaim sama cool? Kebayang maksud gue. Mirip sih. Mirip kalo tipis sih. Tipis bedanya. Iya gak sih? Gitu sih. Kalau kayak yang jaim kan lo sebenarnya tuh gak cool. Tapi lo cool-coolin. Nah, iya kan? Gue paling gak suka loh. Iya kan? Kayak gitu. Iya kan? Kayak apaan sih? Iya. Gak usah sok cool deh. Gitu loh. Gue benci banget. Gue juga sama sih sama lo. Gitu. Nih, konten lu kan tuh rata-rata humor nih. Iya. Komedi ya. Di bulan Ramadan, gak harus di bulan Ramadan tahun ini ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya. Ada momen lucu gak yang pernah terjadi di bulan Ramadan sama lo?
Momen lucu, Yoi. aduh harus lucu nih. Enggak Kalau harus nggak lucu sih. ketawa nih berarti nggak lucu Ya dong. gak apa-apa, gak maksudnya buat lu lucu gitu. Jadi berkesan berkesan kalau Berkesan gitu. ya. Iya. Kalau berkesan tuh gue mungkin dulu waktu pas SMP ya. Itu ada momen dimana pesantren kilat. Nah jadi kayak ala-ala ke puncak gitu. Oke, oh lu gak tidurnya gak di sekolah berarti pesantren kilatnya? Enggak. Jadi kebetulan pesantren kilat gue tuh kayak mesti ke puncak gitu. Oke. Nah nginep di puncak. Nah itu tuh emang kayak ada apa ya santrinya gitu deh pokoknya. Nah kita tuh gabung sama mereka juga. Sama pesantren. Nah terus habis kayak gitu udah gabung gitu. Nah kita tuh ada yang namanya jurit malam. Oh iya seru dong. Nah jurit malam gitu. Jadi Lu pasti pemberani banget dong. Nah kebetulan gue agak kayak gini ya. Bentukannya agak lebih gemulai lagi. Iya. Jadi kayak waktu pas jurit malam tuh gue nervousnya tuh banget kan. Banget. Karena kan Dagdikdukder lu nih. jam 12 malam dibangunin. Terus kayak suruh ngelewatin ya gue gak ngerti sih itu waktu itu tuh kayak kebon-kebon gitu. Tapi dibuatnya tuh ala-ala kuburan paham gak sih? Iya, nah tapi itu sebenarnya bukan kuburan gitu. Cuman ala-ala doang. Settingan. Nah kan waktu itu pada masa SMP kan kita masih yang kayak rada takut juga ya kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya suruh bawa lilin gitu kan. Terus gue tuh cuman berdua waktu itu. Temen gue cowok laki banget gitu kan. Sedangkan gue tuh yang kayak gak bisa gue tuh takut ya kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya megang lilin satu doang. Terus pokoknya dibilang tuh sama guru agama gue intinya adalah ya pokoknya harus yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya yakin dan berdoa gitu nggak boleh kita takut sama hantu-hantu intinya kayak gitu kan makhluk-makhluk gaib tuh nggak boleh gitu. Tapi tetap aja yang namanya zaman SMP ya takut juga dong ya kan. Terus apalagi kayak bentukannya kayak gue. Kayak gue aja takut banget. Lo aja takut gimana gue kan. Gue takut banget hantu soalnya. Oh gitu. Terus habis itu udahlah gue bawalah lilin gitu kan sama teman gue. Nah begitu itu tuh belum nyampe ke apa namanya kuburan. Ke kuburan yang momen-momen ala-ala kuburan itu gue tuh udah bener-bener gemeteran sampai akhirnya gue tuh pipis di celana. Bener-bener pipis di celana bener-bener kayak langsung kayak basah gitu loh, ngompol gitu. Terus gue kayak anget dong. Iya anget lah, gimana ya, mana dingin kan jam 12-an gitu kan. Gue udah kayak gak tahan banget, tapi gue diem-diem aja. Temen gue tuh gak tahu kalau gue pipis. Oh dia gak notice nih. Dia gak notice, akhirnya gue kayak anjrit lah gimana nih. Gue udah bener-bener kebelet banget. Terus udah ditambah lagi nuansanya kayak gitu kan. Gue akhirnya udahlah ayo temen gue tuh udah ngajakin buruan kalau enggak gak selesai-selesai nih gitu kan. Nah, tapi gue kayak udah dong balik gitu, gue gak berani kayak gitu segala macem. Sampai akhirnya teman gue tuh kayak narik gue gitu, udah nggak boleh itu baca doa kayak gitu lah intinya. Kayak tapi kan gue akhirnya di situ gue jalan pelan-pelan gitu kan, dituntun sama dia. Nah, terus gue lama-lama tuh kayak tenang gitu loh, kayak oh mungkin iya kali ya ini tuh bohongan gitu loh. Maksudnya ini tuh pasti gak mungkin ada lah gitu. Sampai akhirnya selesai. Nah begitu selesai yang guru agama gue itu baru notice, itu kok basah sih celananya. Iya maaf Pak, saya ini pipis di celana. Gue langsung disuruh ganti. Dan itu diketawain teman-teman gue gitu. Jadi ya momennya sih bukan lucu ya, momennya malu sih yang ada ya. Tapi sangat berkesan buat lo. Ya berkesan ya, malu gimana sih malu. Dilihatnya lagi sama cowok-cowok di sini kan jadi malu. Sama malu gue. Tapi memang sama teman-teman lu beneran yang sampai diceng-cengin banget gitu. Diceng-cengin ya, gue ngapain sih lo pipis di celana gitu-gitu. Ya namanya juga takut ya. Gimana dong. Lu juga gak pengen kan pasti pipis di celana. Iya gak pengen, orang gue kebelet. Kalau ada WC ya pasti gue mampir WC dong di saat itu. Bener kan gak mungkin loh pipis di celana iya, gitu. Udah mungkin yang lain. Yang lain. Kita geser ke yang lain. Ya. BTW tadi gue notice kuku lu kilat banget ya, mantep ya. Bagus kan, bagus. Tapi ini belum pedi-meni lagi loh. Bekas yang kemarin berarti. Bekas yang kemarin, ini pakai udahan. kutek bening berarti. Kutek bening gitu, gue biasanya kayak, gue tuh biasanya ke Bali kalau facial lagi ini pedi-meni itu. Ke Bali? Ke Bali, karena di Bali tuh bagus. Gak bisa di Jakarta berarti. Aduh kurang sih gitu. Gila. Tapi beneran, gue tuh gak tahu kenapa di Bali tuh sebagus itu. Dan servisnya juga lebih bagus di Bali. Kalau Jakarta tuh kadang mbak-mbaknya tuh kayak nggak yang ramah. Iya maksud gue lebih suka di Bali. Jadi kayak sekalian aja dia liburan, sekalian me time gitu. Iya bener gitu kan.
Gue mani pedi juga cuman di Blok M gue gak cuman lagi belum nih. Lagi belum, iya bagus kok. Untuk ukuran manly kayak lo ya. Iya. Kalau gue kan wajib. Iya, gue di Blok M biasanya dan gue lebih demen tapi kalau mani pedi tuh mas-mas yang ngerjain daripada mbak-mbak. Lebih rapi biasanya kerjanya. Emang iya ya? Iya. Gue belum pernah sih. Mas-masnya tapi dipanggil mbak. Oh gitu. Iya. Oh boleh. Itu nyambung tuh. Iya kan? Karena bagus loh. Iya kan? Oke kan? Bener. Nah kita lanjut ke cerita Gitu, selanjutnya nih. benar. Tadi kan intermezzo dikit. Aha. Traweh, kalau lo dulu sempet ngumpul-ngumpulin itu tuh ngasih lo buku catatan traweh gitu. Nah gue ngumpulin banget lagi. Dan gue tuh dulu momen dimana gue kan anaknya ketakutan ya. Yeah. Maksudnya kayak misalnya kalau belum diisi dikit kayak duh gimana nih gue belum gitu, paham gak sih? Jadi kayak yang, nah waktu itu gue pernah tuh momen dimana kayak apalagi khotbahnya kan cepet ya. Jadi kadang gue tuh gak bisa yang bener-bener ngikutin gitu loh, harus cepet. Nah gue kayak ini kalau misalnya ini gini-gini bahwa manusia belum, gue kan cepet banget maksudnya kan, jadi kadang suka kayak aduh tadi apa sih gitu kan. Dan kadang tuh gue anaknya tuh gak berani ngomong untuk kayak lihat dong punya lo, ngerti gak sih? Gue tuh malu banget, pemalu banget orangnya. Jadi kayak gue kayak ya udah deh gimana nih ngumpul, akhirnya gue kadang ngakalin sendiri. Inti-intinya yang gue inget tadi, oh pokoknya ketika ini dapat pahala, ini manusia gitu-gitu, Al-Quran gitu-gitu. Nah biasanya kalau di terawih nih, kalau yang cowok-cowok di belakang tuh kan biasanya tuh ngasih lu yang sabut-sabutan sarung. Ih, gue kesel banget tuh. Gue gak suka banget tuh yang kayak gitu-gitu. Sakit, bukan apa-apa ya. Waktu itu gue pernah ya kena sakit banget. Oh iya. Dia kan dia inian digulung-gulung gitu kan sampai kecil. Tipis bener. Apa tipis banget, sampai apalagi tipis banget tuh sakit banget loh. Pedes Iya, gue pernah tuh sama teman gue. Kayak gitu terus abis itu diginin. Gue kayak gue langsung teriak, gue langsung lari, tau gak? Kesel banget lah, maksud gue ya lo sopan dikit dong sama gue. Gue gak suka ya disakitin kayak gitu. I don't like it. Gitu loh. Tapi kadang-kadang gue juga bikin. Gue bikin, tapi kan waktu itu zaman-zaman Harry Potter ya. Nah gue tuh kalau gue bukan bikin kayak gitu, tapi gue bikin kayak ala-ala jubah Harry Potter. Nah jadi gue taruh sini iket-iket. Jadi gue jalan, kalau misalnya jalan sebelum masuk ke masjid, gue tuh jalan kayak gitu loh, jubah Harry Potter. Gitu daripada yang kayak gitu-gitu kan nyakitin orang. Mendingan gue fashion. Bener, fancy. Gitu. Glamorous ya. Glamorous ya. Bener. Oh ibu dak rupiah. Gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. Gitu loh. Terus lo biasanya kalau di terawih gitu jadinya mainnya gimana tuh kalau misalnya di masjid gitu? Maksudnya apa nih mainnya? Waktu lo zaman kecil-kecil nih. Kan kalau yang lain-lain kan sabut-sabutan. Iya. Gitu. Lo jadinya biasanya ngapain nih? Kalau gue bener disiplin yang kayak dengerin ceramah doang? Oh enggak juga sih. Gue biasanya ikut-ikutan aja. Dan gue biasanya ngeliatin. Misalnya anak-anak main petasan, gue di pinggir-pinggirannya gitu. Gue kayak nonton tim hore aja gitu loh. Yang bener-bener gak mau ikutan kena gitu. Anak bawang, bener. Kalau kata orang-orang gitu. Bener. Nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh banget. Nah, kalau tadi kan terawih. Kalau lo dulu waktu puasa kan sekarang gue yakin gak pernah lah colong-colongan. Dulu kan kalau gue waktu bocah tuh misalnya wudhu nih. Iya. Kumur gue telan airnya dikit-dikit. Kalau lu pernah gak dulu kayak gitu juga? Gua dulu bukan minum sih, langsung makan. Iya, jadi kayak waktu pas SD tuh memang SD kan emang dimana kayak susah ya untuk kayak nahan lapar ya. Terus apalagi misalnya jam 12 tuh kayaknya bawaannya udah deh setengah hari aja gitu loh. Jadi kayak udah, nah gue tuh biasanya setengah hari tapi diem-diem, maksudnya kayak gak gue kasih tahu. Jadi kayak gue jam 12 sebenarnya gue udah makan duluan. Tanpa sepengetahuan orang tua gue. Terus nanti udah ngemil dulu dikit. Nah terus abis itu nyampe rumah ya gue tetap lanjut ala-ala puasa aja. Gitu gue biasanya. Kalau nelen wudhu gitu-gitu gue jarang sih. Karena kan gak bisa ya kalau misalnya aku tuh minum air keran gitu, sorry banget loh. Jijik banget. Aku air keran. Aku tuh Equil, air minum Fiji. Ya gitu-gitu. Atau alkohol juga aku minum.
Gitu bisa diatur tergantung Benar. situasi dan kondisi. Benar. Tergantung suasana. Benar gitu. Mantep nih. Kalau puasa nggak boleh dong. Nggak boleh. Tentunya. Pantang. Kalau takjil yang paling gue suka. Iya. Favorit lu tau gak sih takjil yang bentuknya bulat nih, tim kreatifnya harus cari lo ya. Iya, nanti di edit tempel, ya. Kalau bener. bisa ada yang bulat, dalamnya hijau gitu, tengah-tengahnya, tapi bukan kue itu Klepon. ya. Bukan klepon. Jadi dia pinggirannya tuh kayak putih gitu, tengahnya hijau apa? Coba tebak. Bisa ada yang bisa? Apa? Ada yang tahu nggak lo? Gua nggak tahu soalnya. Jadi dia tuh kayak Kenyal. kenyal gitu, Kayak- dan lembut banget. Itu gue suka banget. Oh, kayak yang atasnya biasa suka ada kayak potongan daun pandan kecil gitu ditaruh ya? Apa enggak? Enggak. Jadi dia di tengahnya tuh kayak bener-bener apa ya, lembut, enak banget, manisnya pas, ijo warnanya tengahnya kayak kue dorayaki gitu, tapi tengahnya ijo. Nah, Kue tete. bukan tapi beda lagi. Terus kue apa? Apa ya, kayak dia tuh kayak serabi, tapi tengahnya ijo, paham gak? Kue tete kan gitu kan sih kayak serabi? Iya, tapi bukan ada, pokoknya ada. Ada nih. Ada. Nanti gue kasih tunjuk Boleh, deh. Kalau boleh. nggak ya, Gua jadi kan nggak tahu nih. gue cariin aja ya. Next. Selain itu bubur sumsum of course. mantap sih Ya, bubur I love sumsum. banget. Sama kolak dong tentunya. Kolak apa lo? Kolak pisang. gue. Pisang. Kalau lo? kolak ubi. Ubi. Rada ini keras kalau ubi. Tergantung yang bikin. Kalau pisang tuh gue sukanya karena dia selain bentuknya ya. Iya. Bukan maksud Tapi gue. kan ujungnya udah dipotong-potong. Iya, Emang lu sukanya yang dipotong-potong? Maksud gue apa ya, tebal gitu lah. Maksudnya kan Tebal. lebih kenyang. Oh, iya. Lebih kenyang. Lu tuh jangan ambigu dong. Lu mah ambigu sih lagian. Lu bukan gua. Enggak, maksudnya kan lebih tebal, Iya. lebih kayak apa ya, udah gitu dia juga apa namanya, pas digigit tuh lembut, gue tuh paling suka kayak Oke, gitu. pas dilep gitu ya. Pas dilep gitu kayak enak banget gitu, pisang iya, sih iya, kalau iya, aku ya. iya. Kalau ubi kan keras pas digigit. Emang lo gak kekerasan kalau ubi? Kan kalau biasanya kalau nyokap gue bikin Nah. tuh direbus lama dulu jadi ubinya lembut. Oh, jadi lebih lembek ya. Lembek ubinya. Beneran Tapi- lo bahkan gak perlu lo kunyah. Oh gitu. Iya, dia bisa jadinya langsung bisa langsung telan hancur gitu gitu. di mulut. Gak langsung ditelan lo, kesedep dong. jangan. Oh gitu. Iya. Kalau aku pisang biasanya langsung telan juga bisa. Wah, jagoan berarti nih. Maksudnya jagoan nih. di itu dulu kunyah dulu Iya dikit. dong. Tetap. Dan kalau potongannya kecil-kecil ya. Kecil-kecil, Iya benar. kan? Nah kalau gue dari kolak pisang tuh yang gue kurang demen itu suka rasanya kayak rada asem. Enggak ah. Iya gak sih? Pisang mana dulu? Lo pisangnya pisang apa? Pisang Ambon, pisang apa kan Kan biasanya beda-beda. kalau kolak pisang kepok. Oh iya, Iya pisang kan? kepok. Enggak enggak Ada asem. rasa asam pisangnya itu loh. Emang iya. Iya Enggak ada. Iya gak? Tuh iya katanya dia nih. Enggak manis kalau kolak itu. Makanya lo tuh kalau misalnya itu ntar deh kapan-kapan gue masakin deh. Buat lo. Jadi enak. Gitu. Boleh. Kolak sih best gitu. Kolak ya. Aha. Sama yang paling lu capek yang bikin lu capek kalau puasa apa nih? Yang bikin gue capek saat puasa mungkin momen nunggunya sih ya. Apa ya, kayak misalnya misalnya nunggu nih mau mendekati maghrib nih jam-jam 4. Nah jam-jam kritis lah. Jam-jam Yeah. kritis tuh jam abis asar tuh jam 4-an, jam Nyepet 5. ke maghrib. Itu tuh gue gak tahu kenapa kayak waktu tuh lama banget ya. Gitu, sedangkan perut gue tuh kayak kadang suka udah meronta-ronta Iya. gitu kan. Nah itu tuh momen dimana kayak gue rada lelah. Nah di Iya. situ biasanya gue kayak agak istirahat dulu deh, rebahan dulu deh. Nah itu tuh biasanya capeknya di situ. Terus kalau lagi syuting atau lagi bikin konten? Kalau gimana lagi dong? syuting justru malah gue gak begitu capek karena gak kerasa Oke. gitu. Walaupun memang kadang lemas, iya. Cuman iya. nggak gue terlalu pikirin. Kalau Iya. misalnya justru malah misalnya jam-jam kritis misalnya jam 4 jam 5 tuh kan kita nungguin banget tuh untuk Benar. buka. Jadi karena kita kepikiran untuk kayak sugesti untuk aduh kapan nih Iya, bukanya gitu. iya. Paham gak sih maksud Kan kalau gue? syuting kan walaupun lemes tapi pikiran lo gak fokus ke situ ya. Fokusnya kan ke apa namanya syutingannya Iya. gitu. BTW tadi kan lo sempet bilang waktu yang di cerita lo terawih tadi. Aha. Lo kan anaknya pemalu nih growing up ini. Yes. Terus lo gimana caranya awalnya lo bisa jadi
pede tampil kayak sekarang, konten dan lain-lain tuh awalnya gimana prosesnya? Oke, ini menarik banget loh pertanyaannya. Yeah. Agak serius dikit gak apa-apa loh ya. Boleh dong, boleh dong. Jadi gue tuh dulu sempat kerja kan. Oke. Gue tuh sebelum jadi konten digital sekarang tuh gue sempat kerja di salah satu agensi. Oke. Ya, agensi yang ngurusin emang campaign-campaign brand gitu. Brand, oke, gue tebak lo jadi posisinya apa boleh gak? Boleh. AE. Ya, semacam itu kan pintar sih. Tahu gue. Haru deh. Lap. Gak ada tisu. Pokoknya intinya gue jadi AE dulu kan, marketing gitu, campaign. Nah akhirnya ya udahlah di situ gue tuh iseng-iseng lah untuk kayak buat konten kayak gitu. Pertama di Instagram Story gitu. Nah terus kan gue ya namanya pertemanan ya, gue punya teman-teman juga yang kayak mereka tuh ngeyakinin gue. Jadi tuh emang gue dulu pemalu banget. Gue tuh even gue ngonten di story aja, itu gue nge-hide teman-teman gue yang ada di Instagram. Oke. Jadi yang ngeliat tuh cuman teman-teman kantor gue doang. Paham tapi gak? teman-teman personal lo? Teman-teman personal kayak teman-teman SMA, kuliah gue malah gue hide karena gue semalu itu kayak gitu. Nah terus jadi gue butuh buat hiburannya itu buat mereka, buat teman-teman kantor aja. Karena mereka tuh yang kayak lu tuh ini banget deh Han, mood booster. Lu tuh kayak ngeyakinin gue gitu loh kayak lu tuh sebenarnya tuh bisa tahu jadi content creator atau digital creator kayak gitu-gitulah. Intinya suportif. Temen yang suportif gitu. Nah akhirnya gue kayak masa sih gue dari situ tuh bertanya-tanya dalam diri gue emang gue bisa ya. Terus ditambah lagi gue kerja campaign marketing itu kayak gue ngelihat kok kerjaan influencer gitu-gitu kok enak banget ya. Kayaknya cuma tinggal buat video, tinggal buat foto konten mereka. Yang walaupun sebenarnya gak tinggal sih. Maksudnya gak tinggal sih sebenarnya mikirin konsep juga kan. Nah tapi kok kayaknya uang ininya gede juga ya. Bahkan lebih gede dibanding kerjaan. Iya dong jelas gitu kan 3 kali lipatnya gitu. Terus gue kayak apa gue coba deh mungkin gitu kan gak ada salahnya dong untuk memulai ya gak sih. Nah sampai akhirnya teman-teman gue suportif tadi coba aja coba terus berkonten ini. Nah akhirnya gue kayak udah mulai tuh gara-gara tadi pertemanan gue yang suportif tadi akhirnya tuh kayak ngebuka pikiran gue untuk out from my comfort zone gitu loh. Kayak oh ya udah deh gue coba deh gue beraniin diri. Udah deh peduli deh kata orang-orang. Karena kan gue dulu tuh orangnya overthinking ya. Maksudnya kayak overthinking yang berlebihan. Akhirnya gue mikirin kata-kata orang. Misalnya kayak orang ngomong apa tentang gue tuh kayak emang gue gini ya, emang gue gitu ya. Nah gitu loh, sehingga itu yang menurut gue nggak berpikiran untuk maju ke depan kayak gitu. Nah akhirnya dari situ gue kayak udah bodo amat deh kata-kata orang deh. Yang penting gue happy, yang penting gue jalanin dulu. Kalau misalnya emang ada rezeki di situ ya kenapa enggak? Benar. Iya nggak sih? Nah akhirnya ya udah ketika udah gue mulai konten, akhirnya gue bikinlah karakter si Brenda itu tadi. Sampai akhirnya TikTok belum se-viral sekarang, se-happening sekarang. Gue mulailah di TikTok tahun 2019 akhir. Oh early dong, early banget lo itu. Early sih, maksudnya kayak udah ya baru memang baru sih, nggak terlalu ini juga gitu kan. Terus ya udah akhirnya 2019 akhir sebelum pandemi gue mulai konten di TikTok. Sampai akhirnya ya memang beberapa video gue viral gitu. Nah dari situlah growing up. Gak cuman ke TikTok tapi ke Instagram. So ya udah akhirnya gue buat kontennya gak cuman di TikTok tapi di Instagram juga gue buat kayak gitu. Nah akhirnya dari situ kayak oh ya udah akhirnya gue seriusin. Akhirnya goodbye deh agensi. Jadi rezeki lo. Sekarang manicure di Bali. Alhamdulillah ya gitu. Jadi ya udah deh. Gitu. Nah akhirnya agensi aku sekarang yang nge-calling aku. Nice. Gitu. Nice. Mantep kan. Alhamdulillahnya sih gitu. Akhirnya ya udah akhirnya itulah tadi akhirnya gue gak jadi pemalu lagi. Gitu sih. Yang penting adalah ketika kita emang mau ngejalanin apa yang kita suka selagi itu positif dan selagi itu gak membawa hal-hal yang pengaruh negatif. Ya udah kenapa gak jalanin aja, peduli kata orang deh. Gitu lah. Atau gak ngerugiin orang lain juga ya kan? Bener banget. Tapi waktu lo awal-awal mulai ada gak yang kayak nyinyir ke lo teman-teman lo yang kayak ngapain sih lo gitu? Awal-awal pasti ada dong. Gak mungkin gak ada, bahkan sampai sekarang juga ada lah. Gitu. Awal-awal dulu malah orang agensi gue sih yang kayak mainan TikTok. Kayak gitu loh yang kayak ngerendahin ya memang pada saat itu TikTok image-nya masih kayak gitu. Iya gitu kan. Maksudnya masih kayak kurang gitu kan. Terus salah satu ada ya atasan lah bisa dibilang manajer di situ yang kayak Ehan main TikTok
TikTok. Emang udah berapa followersnya kayak gitu-gitu loh kayak. Nah pada saat itu gue masih 200.000 lah, 200.000 sekian. Terus gue kayak iya ya gak apa-apa sih kak gini-gini. Terus ya tapi gue dengan pedenya ya udah gue bodo amat deh. Maksudnya ya gue main-main aja gitu. Selagi gue happy, selagi gue suka. Toh juga ya gue yang jalanin gitu. Tapi walaupun mereka tetap kayak nge-underestimate gue kayak gitu. Tapi ya udah sekarang mah calling. Iya. Mantep kan. Agak somse ya. Gak apa-apa ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis gak apa-apa. Gitu. Ini BTW nih last mungkin ya. Jadi pertanyaan terakhir nih. Last banget. Boleh. Kasih satu kalimat nih. Lo ibaratnya ngomong ke kamera nih. Kameranya Ehan yang mana yang ini ya? Kamera yang ini. Lo ngomong ke orang yang underestimate dan haters lo nih. Gue pengen lihat banget nih attitude lo throwing. Saucy dong, being saucy dong. Gue gak bisa lagi. Bisa mantep ya. Coba. Aduh gue gak bisa banget lagi. Gue tuh orangnya manja gitu loh, pemalu. Bukan pemalu sih, maksudnya kayak lebih kayak calm aja. Gitu, tapi yang jelas yang mau gue omongin, thank you banget udah pernah underestimate aku gitu kan. Kayak aku ada di titik sekarang gitu. Bye, thank you banget. I love you so much. Bye. Kasih lihat dong kukunya yang manicure di Bali. Wah. Besok aku ke Bali lagi buat manicure. Iya benar. Gitu. Nice. BTW ini berarti ini jadi jurus ampuh dong. Jurus ampuh banget dong Strepsil. Aku best banget sih nih. Dua-duanya yang vitamin C dan juga yang mentol. Ingetin dong, tadi kan lo udah sosi. Sekarang ingetin mereka nih kalau kenapa-kenapa makan ini nih. Benar. Gitu. Pokoknya kalau misalnya tenggorokan kalian lagi gatal atau misalnya lagi gak enak ya intinya. Itu langsung aja kalian tegak nih. Strepsil yang mentol, ini dingin ya ininya. Flavornya juga ini yang vitamin C, ini mengandung vitamin C tentunya kayak gitu. Jadi benar-benar best dari segala yang best. Oke. Gitu. Aku sukanya yang ini tapi lu dua-duanya enak. Oke, kalau lu biasa puasa berarti makannya sahur sama buka nih ya? Iya dong tentunya. Alright. Gitu. Strepsil best. Itu deh gengs. Strepsil berarti menjadi jurus ampuh buat Ehan. Dan buat kita juga nih jadinya nih karena dikasih tahu sama Ehan. Untuk ngadepin uhuk momen selama Ramadan. Thank you Ehan. Thank you loh. Thank you dong. Thank you Strepsil juga. Dan jangan lupa untuk nonton selalu episode-episode yang lain. Bye. Hai, aku Brenda Ehan. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus juga stay tune terus di video-video selanjutnya. Mwah.